Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Al-Karafi dengan NIM 23233039 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas pertemuan 1 mata kuliah Komunikasi Perpajakan dengan Ibu dosen Susi Evanita. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, pengenalan mata kuliah komunikasi perpajakan. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup komunikasi perpajakan. Yang ketiga, bentuk dasar komunikasi perpajakan. Yang keempat, pentingnya mata kuliah komunikasi perpajakan. Baik, tanpa memperpanjang kata pengenalan, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan mata kuliah komunikasi perpajakan. Mata kuliah komunikasi perpajakan merupakan bagian dari program studi yang berfokus pada bidang perpajakan. Dalam konteks ini, komunikasi perpajakan merujuk pada pertukaran informasi dan pengetahuan terkait perpajakan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Ada beberapa poin yang mungkin menjadi fokus dalam mata kuliah komunikasi perpajakan. Yang pertama, ada dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, komunikasi internal perusahaan. Yang ketiga, komunikasi eksternal perusahaan. Yang keempat, komunikasi dengan otoritas pajak. Yang kelima, aspek hukum dan etika. Yang keenam, teknologi dan inovasi dalam komunikasi perpajakan. Yang ketujuh, studi kasus. Dan masih banyak lainnya. Selesai materi pertama, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai pengertian komunikasi perpajakan dan ruang lingkup komunikasi perpajakan. Kita mulai dari pengertian komunikasi perpajakan terlebih dahulu. Komunikasi perpajakan adalah proses pertukaran informasi dan pengetahuan terkait dengan aspek perpajakan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti perusahaan, pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, komunikasi perpajakan melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman informasi mengenai kewajiban perpajakan, pelaporan pajak, kebijakan perpajakan, serta aspek hukum dan regulasi perpajakan. Kita lanjutkan dengan ruang lingkup komunikasi perpajakan. Yang pertama, komunikasi internal perusahaan. Contohnya, pemahaman kebijakan perpajakan internal perusahaan, pelaporan dan dokumentasi pajak internal, komunikasi antara departemen terkait seperti keuangan, hukum, dan manajemen. Terus yang kedua, komunikasi eksternal perusahaan, seperti komunikasi dengan pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, analisis keuangan, serta mengenai dampak perpajakan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Transparansi perpajakan dan komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, komunikasi dengan otoritas pajak. Contohnya yang pertama, persiapan laporan pajak dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, komunikasi resmi dengan otoritas pajak terkait perhitungan pajak, pelaporan, dan pertanyaan tambahan. Terus penyelesaian sengketa perpajakan dan negosiasi dengan otoritas pajak. Yang keempat, aspek hukum dan etika. Contohnya, komunikasi yang mematuhi aturan hukum perpajakan. Etika dalam pelaporan pajak dapat menghindari praktik-praktik yang tidak etis. Terus yang kelima, teknologi dan inovasi. Contohnya, penerapan teknologi informasi dalam komunikasi perpajakan seperti e-filing dan perangkat lunak perpajakan. Terus inovasi dalam metode komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan. Yang keenam, pendidikan dan penyuluhan pajak. Contohnya, komunikasi kepada masyarakat untuk mengenai peraturan perpajakan dan tanggung jawab wajib pajak, serta program pendidikan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem perpajakan. Baik, kita lanjutkan pada materi ketiga mengenai bentuk dasar komunikasi perpajakan. Yang pertama, pemberitahuan pajak atau tax notification. Seperti otoritas pajak mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak untuk memberitahu tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi, termasuk batas waktu pembayaran dan prosedur yang harus diikuti. Yang kedua, formulir pajak atau tax forms. Seperti wajib pajak diharuskan mengisi formulir pajak untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan informasi lain yang relevan. Formulir ini biasanya disediakan oleh otoritas pajak dan harus dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang ketiga, surat pemberitahuan atau tax notice. Seperti otoritas pajak dapat mengirimkan surat pemberitahuan jika terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pengisian formulir pajak. Surat ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, ada surat keterangan pajak atau tax clearance. Seperti beberapa transaksi atau kegiatan tertentu memerlukan surat keterangan pajak sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya. Surat ini dapat diperlukan dalam transaksi properti, pinjaman bank, dan pelanggaran.
Yang kelima, pertemuan dan komunikasi langsung, seperti otoritas pajak dan wajib pajak dapat mengadakan pertemuan langsung untuk membahas masalah pajak, klarifikasi, atau penyampaian informasi tambahan. Pertemuan ini dapat berlangsung di kantor pajak atau melalui komunikasi virtual. Yang keenam, media elektronik dan online. Dengan perkembangan teknologi, banyak komunikasi perpajakan dilakukan melalui media elektronik dan platform online. Wajib pajak dapat mengakses portal pajak untuk mengirimkan laporan, membayar pajak, dan menerima pemberitahuan elektronik tersebut. Yang ketujuh, ada edukasi pajak. Seperti otoritas pajak dapat memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak melakukan berbagai saluran, seperti brosur, seminar, dan kampanye publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Baik, saya masuk kepada materi terakhir atau materi keempat tentang pentingnya komunikasi perpajakan. Bagi saya, komunikasi perpajakan ini sangat penting karena dengan belajar komunikasi perpajakan, nantinya akan mendapat banyak keuntungan seperti yang pertama, paham aturan pajak. Dengan belajar komunikasi perpajakan, tentunya akan belajar aturan-aturan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, seperti berapa pajak yang harus dibayar dan insentif-insentif yang bisa didapat. Yang kedua, ngelatih public speaking. Belajar komunikasi perpajakan, tentunya kita belajar cara berbicara yang baik tentang pajak sama berbagai orang, seperti wajib pajak, perusahaan, dan pemerintah. Penting banget bisa komunikasi dengan mereka. Yang ketiga, mengerti wajib pajak. Belajar komunikasi pajak, kita akan belajar gimana cara komunikasi yang jelas dan mudah dimengerti ke wajib pajak, biar mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat, jaga etika dan profesionalisme. Dengan belajar komunikasi perpajakan, kita belajar tentang cara berkomunikasi yang etis dan profesional, terutama kalau ada informasi penting tentang pajak. Yang kelima, dapat membantu masyarakat paham. Dengan komunikasi perpajakan ini, kita bisa bantu masyarakat untuk paham hak dan kewajiban mereka soal pajak. Ini membantu juga meningkatkan kepatuhan pajak. Yang keenam, penyuluhan pajak. Belajar juga cara memberikan informasi pajak kepada masyarakat dengan baik, biar mereka ngerti dan taat pajak. Yang ketujuh, adaptasi ke aturan baru. Komunikasi juga tentang bagaimana kita beradaptasi dengan aturan pajak yang baru, biar kita tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedelapan, atasi masalah dan konflik. Belajar juga cara mengatasi masalah dan konflik yang mungkin muncul di bidang pajak. Pokoknya belajar komunikasi pajak itu berguna banget karena membantu kita ngomong yang jelas dan baik tentang pajak yang bisa bantu semua pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih. Baik, karena materi pentingnya komunikasi perpajakan tadi menjadi materi terakhir pada video kali ini. Sekian presentasi saya pada mata kuliah komunikasi perpajakan pertemuan pertama. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.